Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lambano Kevin Balol dengan NPM 51222007. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait artikel kami, yaitu analisis simulasi sistem antrian di kantor Kominfo Kevin Manado. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu adalah pendahuluan. Nah, sistem antrian itu sangat penting dalam pelayanan publik, khususnya pada sektor pemerintahan. Nah, masalah-masalah yang sering terjadi seperti waktu tunggu yang lama dan juga jumlah petugas yang terbatas itu menyebabkan ketidakpuasan sendiri pada masyarakat. Nah, penelitian ini menganalisis sistem antrian menggunakan Microsoft Excel itu untuk mengidentifikasi solusi agar mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, rumusan masalah itu yang pertama adalah bagaimana kinerja sistem antrian pada kantor Kominfo, dan yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem di kantor Kominfo Kevin Manado. Yang berikut adalah tujuan. Nah, tujuan penelitian kali ini itu adalah menganalisis kinerja sistem antrian yang ada di kantor Kominfo, dan yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian di kantor Kominfo, dan yang ketiga adalah melakukan simulasi untuk menguji berbagai alternatif perbaikan sistem antrian yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan di kantor Kominfo. Nah, yang masuk pada pembahasan yang berikut itu adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka pada kali ini tuh kami mereview beberapa jurnal itu untuk membantu kami dalam menulis artikel kami. Jadi artikel yang kami review itu untuk sebagai acuan dalam melakukan penulisan pada artikel kami. Baik, yang berikut itu adalah metode. Nah, yang pertama itu adalah tipe penelitian. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan simulasi untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo Kevin Manado. Nah, kami memilih metode simulasi itu karena mampu merepresentasikan proses antrian secara realistis tanpa mengganggu operasional. Yang berikut adalah metode pengumpulan data. Itu terbagi dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah observasi langsung, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi, serta yang keempat adalah pengukuran waktu. Yang berikut adalah alat dan bahan. Nah, alat yang kami gunakan sini adalah stopwatch atau aplikasi pencatat waktu. Yang kedua adalah komputer atau laptop, dan yang ketiga adalah software atau simulasi. Nah, software simulasi yang kami gunakan itu adalah Microsoft Excel. Yang berikut adalah tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini kami melakukan tempat penelitian itu di kantor Kominfo Kevin Manado. Yang berikut adalah hasil pembahasan. Nah, pada bagian hasil itu penelitian ini menggunakan metode MM1 untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo. Simulasi dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah pengolahan data seperti data pelanggan, data kedatangan pelanggan, waktu tunggu, dan waktu pelayanan. Yang berikut adalah model MM1. Nah, di sini model MM1 itu menggunakan data waktu, data kedatangan pelanggan, dan data pelayanan. Itu digunakan untuk melakukan simulasi agar menghitung parameter antrian seperti tingkat utilasi sistem, waktu tunggu di antrian, waktu total di sistem, dan panjang antrian, serta jumlah pelanggan dalam sistem. Yang berikut itu adalah hasil analisis. Nah, hasil analisis itu tingkat utilisasi. Nah, tingkat utilisasi itu menunjukkan bahwa sistem hampir penuh kapasitasnya. Yang kedua adalah waktu tunggu di antrian, yang ketiga adalah waktu total di sistem, yang keempat adalah panjang antrian, dan yang terakhir adalah panjang sistem. Baik, yang berikut itu adalah bab 5 atau penutup. Nah, di sini terdapat kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan penelitian kami pada kali ini itu adalah
Penelitian kami ini mengidentifikasi kendala pada sistem antrian di kantor Kominfo KV Manado, seperti waktu tunggu yang lama dan efisiensi pelayanan yang rendah. Nah, simulasi dengan menggunakan Microsoft Excel itu menunjukkan bahwa perbaikan dapat dilakukan melalui penambahan petugas, pengelolaan pola kedatangan, dan optimalisasi alur antrian. Nah, rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan efisiensi layanan. Yang terakhir adalah saran. Itu ada beberapa yang bisa kami berikan. Yang pertama adalah optimalisasi sumber daya, yang kedua adalah implementasi teknologi, yang ketiga adalah pelatihan petugas, yang keempat adalah pemantauan rutin, dan yang terakhir adalah peningkatan fasilitas di kantor Kominfo KV Manado. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf Ibu jika ada salah kata dan ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. PM 51220011. Di sini saya akan menjelaskan artikel kami, itu analisis simulasi sistem antrian di kantor Kominfo KV Manado. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu yang pertama itu menganalisis kinerja sistem antrian yang ada di kantor Kominfo KV Manado. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian di kantor Kominfo KV Manado. Yang ketiga itu melakukan simulasi untuk menguji sebagai alternatif atau perbaikan sistem antrian yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Berikut itu bab 2, tujuan pustaka atau kajian teori. Yang pertama, sistem adalah gabungan elemen komponen atau variabel yang saling terhubung dengan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi pandang dari Tukino atau 2018 atau tahun 2019. Antrian adalah kondisi di mana orang atau barang menunggu secara berurutan untuk mendapatkan pelayanan. Contoh penerapan dapat dilihat pada penelitian ini di penerapan yang menganalisis durasi waktu pelayanan pasien menggunakan pendekatan kuantitatif atau deskriptif. Adalah metode pembelajaran yang menghadirkan situasi untuk menyerupai keadaannya, kemungkinan peserta untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Berikut itu bab 3, metode. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di kantor Kominfo KV Manado karena memiliki aktivitas antrian yang tinggi. Waktu pelaksanaan meliputi yang pertama, pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan waktu yang dilakukan untuk diperoleh data setiap antrian. Yang berikut itu analisis data. Data dianalisis menggunakan metode statistik dan simulasi untuk mengevaluasi sistem antrian. Berikut yang ketiga, penyusunan laporan. Temuan penelitian dan rekomendasi dituangkan dalam laporan sistematis dan komprehensif. Berikut bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pembahasan itu hasil simulasi dengan Excel. Perhitungan di Excel validasi hasil manual dengan lebih cepat dan memungkinkan analisis lebih mendalam melalui
visualisasi data seperti grafik utilisasi sistem atau tren waktu tunggu pelanggan, tetapi terjaga itu LQ rata-rata itu 2-5 pelanggan menunggu dalam antrian, tergantung pada tingkat kedatangan yaitu lambda dan kapasitas pelayanan MOM. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Seran dengan NPM 51220009. Saya dari kelas A semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis simulasi sistem antrian di kantor Kominfo Keva Manado. Ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan. Yang terakhir itu penutup. Yang pertama pendahuluan. Tujuan menganalisis kinerja sistem antrian yang ada di kantor Kominfo Keva Manado. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian di kantor Kominfo Keva Manado. Melakukan simulasi untuk menguji berbagai alternatif perbaikan sistem antrian yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Sistem adalah gabungan elemen, komponen, atau variabel yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup pandangan dari Tukino 2018, Erawati 2019, Adrianov 2018. Yang kedua, antrian. Antrian adalah kondisi di mana orang atau barang menunggu secara berurutan untuk mendapatkan pelayanan. Contohnya, penerapannya dapat dilihat pada penelitian di Puskesmas Lekesi Parapera yang menganalisis durasi waktu pelayanan pasien menunggu mendekat kuantitatif deskriptif. Yang ketiga, simulasi. Simulasi adalah metode pembelajaran yang dihadirkan situasi yang menyerupai keadaan nyata, memungkinkan peserta untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga itu metode, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di kantor Kominfo Keva Manado karena memiliki aktivitas antrian yang sangat tinggi. Waktu pelaksanaan meliputi yang pertama, pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengukuran waktu dilakukan untuk memperoleh data sistem antrian. Yang kedua, analisis data. Data dianalisis menggunakan metode dan simulasi untuk mengevaluasi sistem antrian. Yang ketiga, penyusunan laporan. Temuan penelitian dan rekomendasi dituangkan dalam laporan sistematis dan komprehensif. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil simulasi dengan Excel. Perhitungan di Excel memvalidasi hasil manual dengan lebih cepat dan lebih memungkinkan analisis lebih mendalam melalui visualisasi data seperti grafik utilisasi sistem atau tren waktu tunggu pelanggan. Pembahasan hasil analisis. Tingkat utilisasi bervariasi di setiap interval dengan nilai tertinggi 0,9. 11.30 sampai 12 menunjukkan sistem hampir penuh. Kapasitasnya, waktu tunggu di antrian pada interval tertentu seperti 11.30 sampai dengan 12 sama dengan 0,9. Pelanggan mengalami waktu tunggu yang cukup tinggi. Waktu total di sistem rata-rata sama dengan 1, menunjukkan efisiensi pelayanan tetap terjaga. Panjang antrian rata-rata 2-5 pelanggan menunggu dalam antrian, tergantung pada tingkat kedatangan lambda dan kapasitas pelayananmu. Panjang sistem. Total pelanggan dalam sistem berkisar 1-9 pelanggan. Pembahasan
model M/M/1 menggunakan data waktu, kedatangan pelanggan, lambda, dan pelayananmu. Dilakukan simulasi untuk menghitung parameter antrian seperti tingkat utilisasi sistem, waktu tunggu di antrian, waktu total di sistem, panjang antrian, dan jumlah pelanggan dalam sistem. Rumus-rumus diterapkan untuk masing-masing interval waktu. Hasil penelitian ini menggunakan model M/M/1 untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo. Simulasi dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudahkan pengelolaan data kedatangan pelanggan, waktu tunggu, dan pelayanan sehingga menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan akurat mengenai sistem antrian. Yang terakhir itu penutup. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai analisis simulasi sistem antrian di kantor Kominfo Kefamenanu. Terima kasih. Nama saya Aureliana Abu, NPM 51220029. Di sini saya akan menjelaskan artikel kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Antrian di Kantor Kominfo Kefamenanu. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Latar belakang sistem antrian penting dalam pelayanan publik khususnya sektor pemerintahan. Yang berikut itu adalah rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kinerja sistem yang diterapkan di kantor Kominfo saat ini. Tujuannya untuk menganalisis kinerja sistem antrian yang ada di kantor Kominfo Kefamenanu. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan penelitian yang pertama, pemodelan dan simulasi sistem antrian di Honda Mitra Utama Cirebon. Tujuannya untuk menganalisis karakteristik sistem antrian dan merancang model perbaikan. Yang berikut itu adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama, sistem. Sistem adalah gabungan elemen yang saling terhubung bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, antrian. Antrian adalah kondisi utama di mana orang atau barang menunggu secara berurutan untuk mendapatkan pelayanan. Yang ketiga itu adalah simulasi. Simulasi adalah metode pembelajaran yang menghadirkan situasi yang menyerupai keadaan. Bab 3, metode. Tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo Kefamenanu. Yang berikut itu adalah metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan pengukuran waktu. Yang berikut adalah alat dan bahan. Alat, stopwatch, komputer, dan laptop, software. Yang kedua, bahan. Data historis terkait jumlah pelanggan, catatan hasil wawancara dan observasi, dan dokumen kebijakan dan laporan operasional. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di kantor Kominfo Kefamenanu yang memiliki aktivitas antrian yang sangat tinggi. Waktu pelaksanaan meliputi pengumpulan data, analisis data, dan pelayanan dan penyusunan laporan. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menggunakan model MM1 untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo. Berikut adalah pembahasan. Pembahasan mengenai model MM1 menggunakan data waktu, kedatangan pelanggan atau lambda, dan pelayanan atau MU dilakukan untuk menghitung parameter antrian seperti tingkat utilisasi sistem atau P, waktu tunggu antrian atau WQ, waktu total di sistem atau W, panjang antrian atau LQ, dan jumlah pelanggan dalam sistem atau L. Rumus-rumus diterapkan untuk masing-masing interval waktu. Pembahasan hasil analisis. Yang pertama itu tingkat utilisasi, waktu tunggu di antrian, waktu total sistem, panjang antrian, dan panjang sistem. Pembahasan hasil simulasi di Excel. Perhitungan di Excel memvalidasi hasil manual dengan lebih cepat, memungkinkan analisis lebih mendalam melalui visualisasi data. Bab 5 adalah penutup. Kesimpulan penelitian ini mengidentifikasi kendala pada antrian di kantor Kominfo Kefamenanu seperti waktu tunggu lama dan efisiensi pelayanan yang rendah. Dengan simulasi sistem Microsoft Excel menunjukkan bahwa perbaikan dapat dilakukan melalui penambahan tugas, pengelolaan pola kedatangan. Yang berikut itu adalah saran, optimalisasi sumber daya, tambah petugas, implementasi teknologi, gunakan tiket elektronik, pelatihan petugas, berikan pelatihan rutin, pemantauan rutin, lakukan evaluasi berkala, peningkatan fasilitas, tambah tempat duduk, dan layar informasi untuk keamanan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wendelina Bimese, NPM 51220012. Di sini saya akan menjelaskan artikel kami tentang analisis simulasi sistem antrian di kantor Kominfo Kefamenanu.
Yang pertama itu bab 1, latar belakang sistem antrian penting dalam pelayanan publik khususnya sektor pemerintahan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kinerja sistem antrian yang diterapkan di kantor Kominfo KFM Manado saat ini. Tujuannya itu untuk menganalisis kinerja sistem antrian yang ada di kantor Kominfo KFM Manado. Tinjauan penelitian yang pertama, pemodelan dan simulasi sistem antrian di Honda Mitra Utama Cirebon. Tujuannya itu untuk menganalisis karakteristik sistem antrian dan merancang model perbaikan. Yang berikut bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori yang pertama, sistem. Sistem adalah gabungan elemen, komponen atau variabel yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Bab 3, metode, tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo KFM Manado. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, mengamati aktivitas antrian, pola kedatangan, waktu tunggu, dan durasi pelayanan di kantor Kominfo KFM Manado selama jam operasional. Alat dan bahan, alat stopwatch atau aplikasi pencatat waktu untuk mencatat waktu kedatangan pelanggan dan durasi pelayanan. Bahan, data histeris terkait jumlah pelanggan, waktu pelayanan rata-rata, dan pola kedatangan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Kominfo KFM Manado. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Penelitian ini menggunakan model MM1 untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo. Yang berikut pembahasan model MM1. Menggunakan data waktu kedatangan pelanggan, lambda, dan pelayanan MIU, dilakukan simulasi untuk menghitung parameter antrian seperti tingkat utilisasi sistem P, waktu tunggu di antrian, WQ, waktu total di sistem, W, panjang antrian, LQ, dan jumlah pelanggan dalam sistem. Kesimpulannya itu, penelitian ini mengidentifikasi kendala sistem antrian di kantor Kominfo KFM Manado, seperti waktu tunggu yang lama dan efisien pelayanan yang rendah. Saran, optimalisasi sumber daya, tambah petugas di periode sibuk untuk mengurangi antrian. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Benfida Flora Dakosa Elu, NPM 51220032. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas teknik pemodelan dan simulasi, yaitu sistem antrian dengan judul Analisis Simulasi Sistem Antrian di Kantor Kominfo KFM Manado. Poin-poin yang akan dibahas di sini itu yang pertama, pendahuluan, yang kedua metode, dan yang ketiga tinjauan pustaka, dan keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu penutup. Baik, pada pendahuluan itu kita bahas yang pertama, latar belakang. Sistem antrian penting dalam pelayanan publik, khususnya sektor pemerintahan. Masalah seperti waktu tunggu lama atau jumlah petugas terbatas dan pengelolaan antrian manual di kantor Kominfo KFM Manado itu menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Nah, penelitian ini menganalisis sistem antrian menggunakan simulasi berbasis Microsoft Excel untuk mengidentifikasi solusi seperti penambahan petugas dan perbaikan alur layanan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang berikut rumusan masalah. Itu yang pertama, bagaimana kinerja antrian yang diterapkan di kantor Kominfo KFM Manado saat ini. Dan yang kedua itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian di kantor Kominfo KFM Manado. Berikut tujuan. Yang pertama, menganalisis kinerja sistem antrian yang ada di kantor Kominfo KFM Manado. Dan yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem antrian di kantor Kominfo KFM Manado. Dan yang ketiga, melakukan simulasi untuk menguji berbagai alternatif perbaikan sistem antrian yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Berikut tinjauan pustaka. Tinjauan penelitian yang pertama itu pemodelan dan simulasi sistem antrian di Honda Mitra Utama Cirebon. Itu tujuannya menganalisis karakteristik sistem antrian dan merancang model perbaikan. Kesimpulan itu, pola kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Pearson, waktu pelayanan eksponensial, dan sistem menggunakan model multi-change dan multi-phase. Dan yang kedua itu analisis sistem antrian di Bank ABC Semarang menggunakan software Arena. Tujuannya itu menganalisis efektivitas layanan nasabah dan sistem antrian. Kesimpulannya itu tingkat efisiensi sistem mencapai 100%, tetapi waktu tunggu nasabah masih lama, yaitu 20 menit. Penelitian merekomendasikan evaluasi prosedur layanan dan tata letak kerja.
Kajian teori yang pertama itu sistem. Sistem adalah gabungan elemen, komponen, atau variabel yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup pandangan dari Tukhinov 2018, Erawati 2019, dan Adrianov 2018. Yang kedua itu antrian. Antrian adalah kondisi di mana orang atau barang menunggu secara berurutan untuk mendapatkan pelayanan. Contoh penerapannya dapat dilihat pada penelitian di Puskesmas Lakesi Parepare yang menganalisis durasi waktu pelayanan pasien menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Dan yang ketiga itu simulasi. Simulasi adalah metode pembelajaran yang menghadirkan situasi yang menyerupai keadaan nyata, memungkinkan peserta untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pengetahuan yang dipelajari mereka. Yang berikut metode. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo Kevamananu. Nah, metode simulasi dipilih karena mampu merepresentasikan proses antrian secara realistis tanpa mengganggu operasional. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan analisis data berbasis statistik untuk memahami pola antrian, waktu pelayanan, tingkat kedatangan pelanggan, dan efisiensi sistem. Berikut metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama itu observasi langsung dengan mengamati aktivitas antrian, pola kedatangan, waktu tunggu, dan durasi pelayanan di kantor Kominfo Kevamananu selama jam operasional. Dan yang kedua itu wawancara dengan mendapatkan informasi dari petugas layanan dan pelanggan mengenai hambatan, pengalaman, dan tingkat kepuasan terhadap sistem. Dan yang ketiga itu dokumentasi. Itu mengumpulkan data sekunder seperti laporan operasional, jumlah pelanggan, dan kapasitas layanan untuk melengkapi hasil observasi. Dan yang keempat itu pengukuran waktu. Mencatat waktu kedatangan pelanggan dan durasi pelayanan menggunakan stopwatch atau aplikasi digital untuk menganalisis distribusi waktu. Bahan yang disiapkan dalam pelaksanaan penelitian yang pertama itu alat yang digunakan stopwatch atau aplikasi pencatat waktu untuk mencatat waktu kedatangan pelanggan dan durasi pelayanan. Yang kedua itu komputer atau laptop untuk menjalankan software simulasi dan menganalisis data. Dan yang ketiga software simulasi yang digunakan itu Arena atau Simul8 dan atau Excel untuk membangun model sistem antrian. Dan yang kedua bahan itu yang pertama data historis terkait jumlah pelanggan, waktu pelayanan rata-rata, dan pola kedatangan. Dan yang kedua itu catatan hasil wawancara dan observasi mengenai kendala antrian dan masukan pelanggan. Dan yang ketiga itu dokumen kebijakan dan laporan operasional sebagai referensi analisis. Waktu dan tempat penelitian itu dilakukan di kantor Kominfo Kevamananu karena memiliki aktivitas antrian yang tinggi. Waktu pelaksanaan meliputi yang pertama pengumpulan data, itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengukuran waktu yang dilakukan untuk memperoleh data sistem antrian. Dan yang kedua, analisis data. Data dianalisis menggunakan metode statistik dan simulasi untuk mengevaluasi sistem antrian. Dan yang ketiga itu penyusunan laporan. Temuan penelitian dan rekomendasi dituangkan dalam laporan sistematis dan komprehensif. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menggunakan model MM pertama untuk menganalisis sistem antrian di kantor Kominfo. Simulasi dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah pengolahan data kedatangan pelanggan, waktu tunggu, dan pelayanan sehingga menghasilkan informasi yang terstruktur dan akurat mengenai sistem antrian. Pembahasan itu model MM pertama menggunakan data waktu kedatangan pelanggan disimbolkan dengan lambda, waktu tunggu di antrian disimbolkan dengan WQ, dan waktu total di sistem disimbolkan dengan W, panjang antrian disimbolkan dengan LQ, dan jumlah pelanggan dalam sistem disimbolkan dengan L, dan menggunakan rumus-rumus diterapkan untuk masing-masing interval waktu. Hasil analisis yang pertama tingkat utilisasi atau P bervariasi di setiap interval dengan nilai tertinggi P sama dengan 0,9 yaitu dari jam 11.30 sampai dengan jam 12 menunjukkan sistem hampir penuh kapasitasnya. Dan waktu tunggu di antrian dengan WQ itu pada interval tertentu seperti 11.30 sampai dengan jam 12 WQ itu sama dengan 0,9. Pelanggan mengalami waktu tunggu yang cukup tinggi.
Waktu total di sistem itu rata-rata W sama dengan 1 menunjukkan efisiensi pelayanan tetap terjaga. Dan panjang antrian LQ itu rata-rata 2-5 pelanggan menunggu dalam antrian, tergantung pada tingkat kedatangan dan kapasitas pelayanan. Dan panjang sistem atau total pelanggan dalam sistem berkisar 1-9 pelanggan. Hasil simulasi dengan Excel. Perhitungan di Excel memvalidasi hasil manual dengan lebih cepat dan memungkinkan analisis lebih mendalam melalui visualisasi data seperti grafik utilisasi sistem atau tren waktu tunggu pelanggan. Terakhir penutup. Kesimpulan penelitian ini mengidentifikasi kendala pada sistem antrian di kantor Kominfo Kefamenanu seperti waktu tunggu yang lama dan efisiensi pelayanan yang rendah. Simulasi dengan Microsoft Excel menunjukkan bahwa perbaikan dapat dilakukan melalui penambahan petugas, pengelolaan pola kedatangan, dan optimalisasi alur antrian. Rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan efisiensi layanan. Saran yang pertama, optimalisasi sumber daya. Tambah petugas di periode sibuk untuk mengurangi antrian. Implementasi teknologi, gunakan tiket elektronik atau aplikasi antrian online untuk meningkatkan efisiensi. Pelatihan petugas, berikan pelatihan rutin untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelayanan. Pemantauan rutin, lakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah antrian. Peningkatan fasilitas, tambah tempat duduk dan layar informasi untuk kenyamanan pengguna.